Pemirsa, TNI Angkatan Laut kembali menggelar mudik gratis tahun 2025 dengan kapal perang KRI Banjarmasin 952 di dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain jalur laut, TNI Angkatan Laut juga menyiapkan 100 armada bus untuk para pemudik pulang ke kampung halamannya. Acara pelepasan mudik gratis 2025 TNI Angkatan Laut digelar di dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis pagi. Kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Banjarmasin 592 mengangkut sebanyak 1.642 pemudik tujuan Semarang dan Surabaya, beserta 394 sepeda motor yang dapat dibawa ke kampung halaman para pemudik. Nantinya KRI Banjarmasin 592 akan mengangkut kembali para pemudik di masa arus balik mudik 2025. Ya, naik kapal perang ini lebih enak, luas, jadi harus disiplin. Ikutin programnya Angkatan Laut. Tadi dapat voucher itu apa Pak? Voucher apa Pak? Kita dapat voucher untuk makan, ngambil makanan untuk buka, untuk sahur nanti. Oke. Oh, dapat makan buat buka sama sahur juga ya? Alhamdulillah mereka bisa mudik secara gratis, dan untuk yang dengan KRI mereka bisa membawa motor ke kampung halaman. Ada jumlah motornya adalah sekitar 394 ya. Mungkin dengan kru juga membawa motor hampir 400 motor jadinya. Dan ini semua gratis. Selain dengan kapal perang, dalam program mudik gratis ini TNI Angkatan Laut juga menyiapkan 100 armada bus di seluruh markas Komando Angkatan Laut yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Inilah kondisi kepadatan pemudik yang akan pulang ke kampung halaman melalui Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Terlihat kepadatan calon pemudik yang membawa banyak barang bawaan ini terpantau sampai ke pelataran untuk menunggu kedatangan bus tujuan mereka. Para pemudik memilih pulang jelang Lebaran lantaran baru mendapatkan cuti di tempat kerjanya. Memang setiap tahunnya itu pulang kampung atau gimana? Enggak sih, baru ini. Udah berapa lama nggak pulang kampung? 3 tahun. 3 tahun. Kenapa memilih mudik pada tahun ini? Gimana? Kenapa memilih mudik tahun ini? Kenapa? Karena udah lama nggak mudik ya, jadi mau mudik hari ini. Iya. Jadi cuti lebih awal, pulangnya juga lebih awal. Bang, mengenai harga tiketnya gimana Bang? Ada kenaikan? Sementara itu, menurut Kepala Terminal Kalideres, sedikitnya 4.000 lebih pemudik tujuan Pulau Jawa dan Sumatera diberangkatkan pada hari ini. 25, dan diperkirakan penumpang hari ini mencapai 4.000 orang ya. Dibandingkan dengan tahun lalu memang agak penurunan ya, dibandingkan tahun 2024. Kemarin pada H-5 itu penumpang berangkat sebanyak 2.889. Pihak Terminal Kalideres juga memprediksi lonjakan akan terjadi pada Jumat hingga H-2 Lebaran. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Jelang puncak arus mudik Lebaran, kemacetan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga kilometer 56 di ruas tol Layang MBZ. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta tersendat di beberapa titik. Kepadatan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 terjadi sejak Kamis pagi. Terdapat antrian panjang ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikatama. Kemacetan juga disebabkan tingginya volume kendaraan yang datang dari arah tol MBZ sehingga terjadi penumpukan kendaraan di pertemuan antara tol MBZ dan tol Japek. Meski volume kendaraan meningkat signifikan, belum ada penerapan rekayasa lalu lintas melalui sistem ganjil genap dan kontraflow.
Diprediksi peningkatan volume kendaraan pemudik di tol Jakarta Cikampek dan tol layang MBZ akan terus bertambah hingga Kamis malam. Jelang puncak arus mudik Lebaran 2025, pantauan udara lalu lintas di ruas jalur tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga 58 terpantau ramai dan padat. 4 hari menjelang Lebaran 2025, volume kendaraan pemudik di jalur tol Jakarta Cikampek sejak pagi hari hingga Kamis petang terus meningkat. Dari pantauan udara, kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus. Begitu juga truk-truk besar masih beroperasi sehingga arus kendaraan di jalur tol Jakarta Cikampek ini semakin padat. Pihak kepolisian akan memberlakukan sistem kontraflow mulai dari kilometer 47 hingga 70 gerbang tol Cikatama bila terjadi lonjakan kendaraan yang signifikan. Petugas kepolisian mempercepat pemberlakuan sistem satu arah atau one way di ruas tol Cipali. One way berlaku dari kilometer 70 tol Cikampek hingga kilometer 188 tol Palimanan. Kemacetan di ruas tol Cipali mulai terurai setelah pihak kepolisian memberlakukan sistem one way atau satu arah. Sistem satu arah mulai diberlakukan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat Kamis siang. Lebih cepat dari jadwal sebelumnya, yaitu pukul 14 waktu Indonesia Barat. One way di ruas tol Cipali diberlakukan mulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek hingga kilometer 188 ruas tol Palimanan. Meski sudah diberlakukan one way, namun di jalur A tol Cipali Subang kilometer 110 masih terjadi kemacetan. Pihak pengelola tol Cipali mengimbau kepada pemudik yang hendak beristirahat untuk keluar tol terlebih dahulu jika rest area yang tersedia penuh, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di bahu jalan. Saat ini telah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way mulai dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga kilometer 188 Palimanan. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan diskresi kepolisian melihat dengan kondisi terkini di lapangan. Setelah implementasi one way, terpantau arus lalu lintas di tol Cipali terlihat mulai terurai. Kami mengimbau pengguna jalan untuk tidak menggunakan bahu jalan untuk tempat istirahat dan dapat menggunakan rest area terdekat maupun keluar di gerbang tol terdekat terlebih dahulu dengan tarif yang tetap sama. Kemacetan di ruas tol Cipali terjadi sejak Kamis pagi akibat peningkatan volume kendaraan dari Jakarta menuju Jawa jelang puncak arus mudik Lebaran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan rekan kami Camar Haenda di gerbang tol Cikatama serta Nata Arman di res area kilometer 207A Palikanci Cirebon. Kita ke Camar terlebih dahulu. Camar, seperti apa situasi saat ini di Cikatama? Apakah arus lalu lintas sudah mulai padat? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Sepertinya berbeda dengan siang hari tadi yang cukup padat dan juga antrian kendaraan ini bisa terlihat. Namun saat ini pada malam hari terpantau ramai lancar, bahkan cenderung landai. Informasi yang kami dapat memang sistem one way sebagian atau sistem one way lokal yang diberlakukan oleh Jasa Marga ini juga cukup bisa mengurai kemacetan dikarenakan pada pukul 11.45 pada siang hari tadi ini sudah dilakukan sistem one way sebagian atau sistem one way lokal dan kemudian dilanjutkan dari kilometer 70 ke kilometer 188 hingga ke kilometer 210 di Cikopo Palimanan. Memang informasi yang kami dapat dari Jasa Marga sudah ada lebih dari 763.000 kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek dan 282.000 diantaranya dengan menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Lalu lintas secara keseluruhan total meningkat 72% apabila dibandingkan dengan bukan momentum mudik. Dan sampai dengan saat ini kami memantau memang rata-rata kendaraan pada malam hari adalah mobil pribadi. Sementara pada siang hari tadi ini didominasi oleh bus antar kota, antar provinsi. Sistem one way serta antisipasi puncak
mudik yang akan rencananya ini prediksinya akan terjadi pada esok hari, ini akan diberlakukan sistem one way secara nasional ataupun juga sistem one way total dimulai dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Sementara juga disediakan sebanyak 22 gardu tol dengan 8 jalur di gerbang tol Cikampek Utama agar tidak terjadi ketersendatan di gerbang tol, dan tentunya pastikan saldo e-tol Anda tercukupi, dan bagi Anda yang akan menggunakan diskon tarif tol 20%, ini diharapkan menggunakan kartu e-tol yang sama pada saat tap in dan juga tap out. Sementara demikian, Davi. Baik, terima kasih Camar. Pemirsa, dari Camar kita akan beralih ke tol Palikanci. Ada Nata Arman. Nata, seperti apa arus lalu lintas saat ini? Ya, baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi pantauan lalu lintas pada malam hari ini di tol Palimanan Kanci kilometer 207A terpantau saat ini. Untuk di sisi A ini terpantau ramai lancar, namun untuk di jalur B ini semakin terjadi penumpukan kendaraan. Kemudian untuk di rest area sendiri ini bisa Anda saksikan di sebelah sisi kanan saya banyak sekali kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahu jalan untuk sekedar beristirahat, karena memang banyak sekali kendaraan-kendaraan yang tidak kebagian untuk melakukan aktivitas istirahat di rest area 207A. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk 207A ini memang menjadi lokasi yang sangat krusial terjadi kemacetan lantaran ini merupakan salah satu rest area yang paling terdekat di tol Palimanan Kanci. Namun untuk rest area selanjutnya ada di kilometer 247. Ada sekitar butuh 40 km lagi untuk bisa mencapai rest area yang ada setelah dari rest area 207A. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk saat ini pihak polisi juga masih terus membuka terkait dengan ketersediaan dari rest area 207A, karena memang untuk dimaksimalkan untuk istirahat hanya diberikan waktu 30 menit saja untuk nantinya bergantian dari kendaraan satu dengan kendaraan lainnya. Kemudian banyak juga dari masyarakat yang tidak kebagian ini menghabiskan waktu sekedar untuk sholat, kemudian juga berbuka puasa, kemudian membeli sesuatu makanan yang nantinya akan menjadi bekal mereka untuk melanjutkan kembali perjalanan. Kemudian sementara untuk jalur sendiri di sini ada 2 jalur A dan juga B yang menuju ke arah timur. Kemudian berdasarkan informasi yang kami peroleh sejak diberlakukannya sistem satu arah atau one way yang diberlakukan mulai tadi pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, ini semula dari 180 kemudian mengular menjadi 210. Dan ini pun akan terus seiring berjalannya waktu melihat dari pantauan lalu lintas volume kendaraan, apabila nanti terjadi penumpukan kendaraan maka akan dilanjutkan kembali untuk perpanjangan dari sistem one way atau satu arah yang diberlakukan. Itu pun berdasarkan traffic counting yang mencapai 5.000 lebih maka akan diberlakukan. Kemudian apabila masih cukup landai volumenya maka akan tetap diberlakukan sistem dua arah. Kemudian untuk sementara ini apabila kita melihat di sebelah kanan jalan ini masih terlihat adanya ketersendatan karena masih banyak juga dari masyarakat yang ingin menghabiskan waktu untuk sekedar beristirahat, karena maksimal untuk berkendara berdasarkan informasi dan juga riset ini 4 jam. Apabila sudah melebihi dari 4 jam maka energi akan terkuras dan juga butuh istirahat dan merefleksikan tubuh sehingga untuk persiapan kembali untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian untuk situasi dari cuaca sendiri tadi sempat diguyur hujan sekitar pukul 2 sampai dengan pukul 4 sore. Kemudian mengingat cuaca yang saat ini tidak menentu sehingga diharapkan bagi masyarakat yang melintas untuk memperhatikan kendaraan Anda dan juga mengecek terlebih dahulu kesiapan dari ban, rem untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Davi. Baik, Nata Arman melaporkan langsung dari kilometer 207 tol Palikanci. Sebelumnya ada Camar Henda dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat malam, sehat selalu. Pemirsa, kepolisian lalu lintas langsung merespon banyaknya titik kemacetan di H-4 jelang Lebaran. Lalu lintas mengarah ke luar Jakarta lancar saat penerapan one way lokal di ruas tol kilometer 70 hingga kilometer 210. Dan berikut pernyataan Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Sehingga one way yang kedua kami berlakukan one way lokal dari kilometer 70 sampai 188 dan saat ini kami perpanjang sampai ke 210. Maka dari itu kami laporkan update sampai saat ini arus lalu lintas yang menuju Trans Jawa cukup terkendali.
Dan kami juga sudah koordinasi dengan jajaran, khususnya jalur arteri. Jalur arteri kita kelola dengan baik. Di sana banyak pos, situasinya juga masih terkendali. Kami juga koordinasi dengan Jawa Tengah, dengan adanya one way lokal, baik tahap 1 dan tahap 2, tentunya arus yang kita kirim ke Trans Jawa cukup tinggi. Apakah nanti di Jawa Tengah akan melakukan one way lokal, tentunya nanti akan melihat perkembangan arus yang menuju ke Jawa Tengah. Sebelumnya sejumlah kendaraan pemudik dari Cirebon menuju Jakarta diputarbalikan petugas di ruas tol Cipali jelang penerapan sistem satu arah atau one way. Sejumlah kendaraan kecewa karena tidak mendapat imbauan sebelumnya. Jalan kemana Jakarta? Jakarta ya. Petugas gabungan dari pihak kepolisian dan Satpol PP meminta pemudik dari Cirebon yang akan menuju ke Jakarta untuk putar balik dan melanjutkan perjalanan melalui jalur arteri. Hal ini sehubungan dengan diberlakukannya skema rekayasa lalu lintas berupa sistem one way atau satu arah di ruas tol Cipali. Sementara seluruh kendaraan baik angkutan umum maupun pribadi yang menuju ke Jakarta dikeluarkan di gerbang tol Sumberjaya. Akibatnya sejumlah pengendara merasa kecewa karena tidak mendapat sosialisasi perihal penerapan one way sebelumnya. Kang ini mau kemana Kang? Tujuannya Kang? Mau ke Jakarta. Mau ke Jakarta? Kan dialihkan lagi jalurnya. Kayaknya sih gitu Pak, kayaknya. Emang nggak tahu Kang ada? Enggak, saya nggak tahu pemberitahuannya Pak. Nggak ada. Pemberlakuan sistem one way di ruas tol Cipali diberlakukan jelang puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi akan terjadi Kamis malam. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Petugas kepolisian mempercepat pemberlakuan sistem satu arah atau one way di ruas tol Cipali. One way berlaku dari kilometer 70 tol Cikampek hingga kilometer 188 tol Palimanan. Kemacetan di ruas tol Cipali mulai terurai setelah pihak kepolisian memberlakukan sistem one way atau satu arah. Sistem satu arah mulai diberlakukan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat Kamis siang. Lebih cepat dari jadwal sebelumnya, yaitu pukul 14 waktu Indonesia Barat. One way di ruas tol Cipali diberlakukan mulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek hingga kilometer 188 ruas tol Palimanan. Meski sudah diberlakukan one way, namun di jalur A tol Cipali Subang kilometer 110 masih terjadi kemacetan. Pihak pengelola tol Cipali mengimbau kepada pemudik yang hendak beristirahat untuk keluar tol terlebih dahulu jika rest area yang tersedia penuh, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di bahu jalan. Saat ini telah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way mulai dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga kilometer 188 Palimanan. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan diskresi kepolisian melihat dengan kondisi terkini di lapangan. Setelah implementasi one way, terpantau arus lalu lintas di tol Cipali terlihat mulai terurai. Kami mengimbau pengguna jalan untuk tidak menggunakan bahu jalan untuk tempat istirahat dan dapat menggunakan rest area terdekat maupun keluar di gerbang tol terdekat terlebih dahulu dengan tarif yang tetap sama. Kemacetan di ruas tol Cipali terjadi sejak Kamis pagi akibat peningkatan volume kendaraan dari Jakarta menuju Jawa jelang puncak arus mudik Lebaran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Terjebak kemacetan di Pelabuhan Gilimanuk hingga 8 jam. Seorang balita menangis kelelahan. Balita dan orang tuanya kemudian dibawa ke pos pelayanan terpadu untuk mendapat bantuan kesehatan. Dengan menggunakan mobil ambulans, tim Dokes Polres Jembrana mengevakuasi bayi berusia 5 hari bersama orang tuanya dari buffer zone Terminal Kargo Gilimanuk ke pos terpadu ASDP Gilimanuk. Menggunakan mobil travel, balita tersebut dan orang tuanya berada di Pelabuhan Gilimanuk untuk menyeberang menuju Jember. Namun diduga kelelahan akibat terjebak macet hingga 8 jam. Balita tersebut menangis. Orang tua balita memutuskan meminta pertolongan ke tim kesehatan yang ada di Terminal Kargo. Tadi kami mendapat laporan dari masyarakat di mana ada orang tua, baik ayah dan ibu, datang ke pos pelayanan yang ada di Kargo Gilimanuk. Mereka menyampaikan bahwa sedang membawa bayi berusia 5 hari
terlihat bahwa fisik si ibu ini cukup kelelahan, sehingga oleh petugas kami yaitu dokes yang ada di pos pelayanan langsung diberikan pertolongan, serta kepada bayi langsung dilakukan juga hal yang sama oleh bidan yang ada di puskesmas. Alhamdulillah tadi langsung kita kawal yang bersangkutan untuk beristirahat dulu, kemudian beristirahat lagi di pos terpadu sampai menunggu travelnya sampai di dermaga. Bagi pemudik yang memerlukan pelayanan kesehatan, bisa menghubungi pos pelayanan kesehatan yang ada di Terminal Kargo dan di dalam Pelabuhan Gilimanuk. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. 4 hari jelang Lebaran 2025, arus mudik di Pelabuhan Merak terpantau ramai lancar. Lebih dari 376.000 orang sudah menyeberang selama arus mudik. Di Dermaga Eksekutif Merak, sejak Kamis pagi mayoritas yang menyeberang ke Bakauheni merupakan kendaraan pribadi. Data ASDP menunjukkan hampir 100.000 orang menyeberang melalui Pelabuhan Merak ke Bakauheni pada Rabu 26 Maret 2025. Di periode yang sama, kendaraan yang menyeberang yakni sekitar 21.000 unit. Selama arus mudik, tingkat keramaian terjadi pada malam hingga subuh hari. Untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas di ruas tol Tangerang Merak. Salah satu rekayasa lalu lintas yang sudah berlaku mulai hari ini adalah sistem ganjil genap. Sementara kendaraan motor dan truk dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan dan Bandar Bakau Jaya. Baik, terima kasih, selamat sore. Untuk pelakuan ganjil genap untuk saat ini masih kita berlakukan mulai tanggal 27 sampai tanggal 30. Ini selama 4 hari, 2 hari genap, 2 hari ganjil. Nah, itu berlaku kalau dalam SKB itu 14.00. Nah, 14.00 tadi sampai nanti tanggal 30. Ya, untuk pemberlakuan ganjil genap ini, kendaraan yang akan melintas di ruas tol itu pada tanggal 27 itu dikhususkan untuk kendaraan yang berplat ganjil. Sedangkan di 27 dan 29. Sedangkan tanggal 28 dan tanggal 30 itu ada plat genap. Nah, kemudian kalau yang tidak sesuai akan dikeluarkan di jalur arteri. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mengantisipasi puncak arus mudik yang akan berlangsung Jumat besok, Menhub mengaku tidak khawatir lantaran penumpang yang datang sudah sesuai dengan tiket yang terjual. Didampingi sejumlah pejabat terkait, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis siang. Menteri Perhubungan ingin memastikan langsung pelayanan di bandara, mulai dari counter check-in, ruang tunggu penumpang, hingga bagasi barang penumpang atau conveyor. Kementerian Perhubungan juga memastikan rebalancing atau pemerataan kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang berjalan lancar. Pihaknya juga menegaskan siap menghadapi puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi akan terjadi pada Jumat 28 Maret besok seiring dimulainya cuti bersama Lebaran. Besok kan kita memang puncak, tapi kan semuanya yang datang sudah sesuai dengan tiketnya, jadi kita nggak terlalu khawatir sih. Karena yang ditanya puncak yang besok, tapi untuk hal lain karena sudah seatnya mereka sudah booking dan segala macam, kita nggak terlalu khawatir. Berarti kan pesawat tersedia, kapasitas bandara juga sudah cukup untuk menampung para pemudik yang akan datang besok. Menteri Perhubungan juga menambahkan, pemudik yang menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara mulai meningkat sebanyak 10% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta dan rekan Indra Setiabudi di Pelabuhan Merak. Kita ke Soekarno-Hatta terlebih dahulu. Hasnugara, seperti apa lonjakan pemudik di Bandara Soekarno-Hatta malam hari ini? Ya, selamat petang Davi dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang situasi pada petang ini pukul 19.30 terpantau memang kondisi para penumpang yang melakukan perjalanan mudik sudah terlihat sepi dikarenakan memang para penumpang sudah diberangkatkan sesuai dengan tiket dan keberangkatan mereka sejak pada pagi hingga sore tadi. Terpantau pada saat ini ada 9 penerbangan
di mana penerbangan itu di pukul 18.30 hingga 20.00 nanti itu merupakan penerbangan rute favorit, diantaranya rute Denpasar, Makassar, Surabaya, dan juga Padang. Hal ini tentu pengelola mencatat pergerakan penumpang sebanyak 170.000 orang, diikuti dengan penerbangan sebanyak 1.114 penerbangan, baik itu rute domestik maupun internasional. Ya, Davi, perlu diketahui memang ada sebanyak 7.500 personil gabungan yang disiagakan untuk membantu dan melayani penumpang, mulai dari counter check-in, kemudian area ruang tunggu yang memang suatu saat para penumpang ingin membutuhkan bantuan daripada penumpang. Demikian, Davi. Baik, dari Bandara Soekarno-Hatta kita akan menuju ke Pelabuhan Merak. Indra, seperti apa saat ini di sana? Apakah banyak mudik yang menyeberang malam hari ini? Baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Perlu kami informasikan kembali update terkini di H-4 Lebaran 1446 Hijriah. Pantauan kami hingga malam hari ini terus mendapatkan lonjakan yang cukup signifikan oleh para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi roda 4. Anda bisa saksikan sini sudah berada 4 jalur dari masyarakat yang sudah melakukan antrian sebelum melakukan keberangkatan penyeberangan melalui Pelabuhan Merak Banten menuju Bakahuni Lampung. Dan dapat kami informasikan juga meskipun sudah ada antrian, Davi dan juga pemirsa, perlu kami informasikan jalur menuju Pelabuhan Merak masih terpantau sangat kondusif sekali, tidak ada antrian maupun kemacetan yang berarti menuju pelabuhan ini. Yang mana perlu diketahui juga bahwa seharusnya kepolisian sudah melakukan skema ganjil genap dari ruas tol Tangerang menuju Merak, namun terlihat dari situasi terkini sangat lancar sehingga skema tersebut belum diberlakukan. Yang mana nantinya ketika esok hari ini akan diprediksi menjadi puncak arus mudik 2025, tepatnya di Pelabuhan Merak ini. Nantinya kepolisian akan tersebar di beberapa titik, 5 titik. Ini nantinya ketika ramai akan dilakukan sistem ganjil genap baru diberlakukan. Yang mana nantinya bagi pelanggar ini nantinya akan dikeluarkan ke jalur arteri untuk menuju jalur yang lain menuju Pelabuhan Merak Banten ini. Dan dapat kami informasikan juga Davi dan juga pemirsa, dari H-10 hingga saat ini setidaknya ASDP mencatat sebanyak 370.000 orang sudah diseberangkan menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung dengan jumlah kendaraan sebanyak 64.000 kendaraan sudah bertolak dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Dan terkait Davi dan juga pemirsa, pada persiapan puncak arus mudik 2025 ini, setidaknya ASDP telah menyediakan segala kebijakan yang mana jalur ini tadinya hanya diberlakukan untuk jalur eksekutif, namun bisa digunakan untuk jalur reguler, sehingga ini sangat meringankan bagi masyarakat. Dengan harga terjangkau mereka bisa melakukan arus mudik bertemu sanak keluarga di kampung halaman di Pulau Sumatera tepatnya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa terkait sebelum keberangkatan, ASDP juga menghimbau bagi masyarakat ini untuk berada terlebih dahulu 2 jam sebelum keberangkatan guna untuk menghindari kepadatan ataupun ketertinggalan dari kapal feri yang akan melakukan penyeberangan pada malam hari ini. Dan dapat informasikan juga Davi dan juga pemirsa bahwa perharinya kemarin ini hanya diberangkatkan sebanyak 30 kapal yang tersedia, namun untuk mengakomodir jumlah pemudik yang semakin meningkat, ASDP menambahkan sebanyak seharinya ini menjadi 50 kapal yang nanti dioperasikan untuk mengakomodir semua masyarakat yang ingin melakukan kegiatan bermudik pada tahun ini, Davi. Dan dapat informasikan juga bahwa untuk mengurai juga salah satunya ASDP juga mengalihkan sejumlah kendaraan ataupun pemudik, yang mana ini ada jalur motor dialihkan ke jalur Ciwandan serta truk juga dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan untuk mengurai kemacetan. Sekian, Davi. Terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak Banten. Sebelumnya juga ada Hasnugara melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat malam, terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Kembali di Newsroom, pemirsa, TNI Angkatan Laut kembali menggelar mudik gratis tahun 2025 dengan kapal perang KRI Banjarmasin 952 di Dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain jalur laut, TNI Angkatan Laut juga menyiapkan 100 armada bus untuk para pemudik pulang ke kampung halamannya. Acara pelepasan mudik gratis 2025 TNI Angkatan Laut digelar di Dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis pagi. Kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Banjarmasin 592 mengangkut sebanyak 1.642 pemudik tujuan Semarang dan Surabaya.
beserta 394 sepeda motor yang dapat dibawa ke kampung halaman para pemudik. Nantinya KRI Banjarmasin 592 akan mengangkut kembali para pemudik di masa arus balik mudik 2025. Ya, naik kapal kurang ini lebih enak, luas, jadi harus disiplin. Ikutin programnya Angkatan Laut. Tadi dapat voucher itu apa Pak? Voucher apa Pak? Kita dapat voucher untuk makan, ngambil makanan untuk buka, untuk sahur nanti. Oke. Oh, dapat makan buat buka sama sahur juga ya? Alhamdulillah mereka bisa mudik secara gratis, dan untuk yang dengan KRI mereka bisa membawa motor ke kampung halaman. Ada jumlah motornya adalah sekitar 394 ya. Mungkin dengan kru juga membawa motor hampir 400 motor jadinya. Dan ini semua gratis. Selain dengan kapal perang, dalam program mudik gratis ini TNI Angkatan Laut juga menyiapkan 100 armada bus di seluruh markas Komando Angkatan Laut yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sepasang suami istri beserta anaknya mudik dengan bajai demi bisa berlebaran di kampung halaman. Pasutri ini mengaku mudik menggunakan bajai untuk menghemat biaya pulang kampung. Sepasang suami istri Suhadi dan Juroh, warga asal Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mudik menggunakan bajai. Mereka berangkat dari Kemayoran, Jakarta pada Rabu malam dan sampai di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Menempuh perjalanan hingga ratusan kilometer, Suhadi sebagai pengemudi bajai menyebut sudah 3 kali beristirahat demi menjaga kondisi fisik. Selain itu, Pasutri ini mudik dengan bajai demi menghemat biaya. Mudiknya lebih biayanya ekonomis lah, kalau pakai tram lokal mahal. Tadinya nyampe 350 kali 2 udah berapa? 700 pulang pergi. Kalau kita kan paling ya modal 200.000 buat bensin udah nyampe. Ya ada lebih lah, bedanya jauh. Selain menjaga kondisi fisik, Suhadi yang mengendarai bajai juga sekaligus memastikan komponen kendaraan agar nyaman dikendarainya. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah kendaraan pemudik dari Cirebon menuju Jakarta diputarbalikan petugas di ruas tol Cipali jelang penerapan sistem satu arah. Sejumlah pengendara kecewa karena tidak mendapat imbauan sebelumnya. Jakarta ya. Petugas gabungan dari pihak kepolisian dan Satpol PP meminta pemudik dari Cirebon yang akan menuju ke Jakarta untuk putar balik dan melanjutkan perjalanan melalui jalur arteri. Hal ini sehubungan dengan diberlakukannya skema rekayasa lalu lintas berupa sistem one way atau satu arah di ruas tol Cipali. Sementara seluruh kendaraan baik angkutan umum maupun pribadi yang menuju ke Jakarta dikeluarkan di gerbang tol Sumberjaya. Akibatnya sejumlah pengendara merasa kecewa karena tidak mendapat sosialisasi perihal penerapan one way sebelumnya. Kang ini mau kemana Kang? Tujuannya Kang? Mau ke Jakarta. Mau ke Jakarta? Kan dialihkan lagi jalurnya. Kayaknya sih gitu Pak. Kayaknya. Emang nggak tahu Kang ada? Enggak, saya nggak tahu beritahuannya Pak. Nggak ada. Pemberlakuan sistem one way di ruas tol Cipali diberlakukan jelang puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi akan terjadi Kamis malam. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Memasuki H-3 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Bupati Bogor Rudi Susmanto memantau lokasi tujuan wisata dan jalur arus mudik Lebaran Kamis siang. Dari hasil pantauan, beberapa titik jalur tol yang dilintasi oleh pemudik masih lengang, begitu juga dengan jalur wisata yang masih sepi. Dari pantauan udara yang dilakukan oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto bersama jajaran Forkopimda Kapolres bersama Dandim Bogor dan Ketua DPRD,
arus lalu lintas di jalur mudik dan tempat wisata terlihat masih lengang di sejumlah titik yang diperkirakan akan mengalami antrian dan kepadatan. Dalam pantauan udara ini, Bupati melihat langsung lokasi di mana titik yang akan menjadi rawan kemacetan, yakni 3 wilayah di Bogor bagian timur, bagian barat, dan selatan. Lokasi jalur yang dilintasi pemudik di sekitar Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi terlihat masih lengang, begitu juga dengan Jalan Tol Jagorawi arah keluar Bogor masih terbilang lancar. Sementara arah Jonggol dan sekitarnya terlihat ramai namun masih lancar. Kemudian untuk pantauan jalur lokasi wisata puncak juga belum terlihat adanya peningkatan kendaraan lantaran masih merupakan hari kerja. Kita melihat hari ini di beberapa ruas jalan, baik di wilayah Bogor, wilayah Barat, wilayah tadi timur, wilayah selatan, kita terpantau semuanya masih lancar, belum terlalu ramai. Dan juga kami pun tadi melihat ke beberapa lokasi, salah satunya adalah di wilayah Gunung Putri, di wilayah Bojonggulur, yang tadinya tumpukan sampah lalu lumpur masih cukup tinggi. Tadi alhamdulillah kita melihat suasana sudah jauh berbeda kita lihat dari udara. Cuman kami berpesan, kita masih melihat di beberapa bantaran sungai sampah masih cukup banyak. Mari kita sama-sama menjaga kelestarian alam kita bersama-sama agar ke depan beberapa kejadian bencana kemarin menjadi pembelajaran kita bersama. Bupati Bogor pun memprediksi puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada Jumat 28 Maret 2025 hingga 30 Maret 2025. Untuk lokasi wisata puncak diperkirakan akan terjadi peningkatan pada hari Lebaran hingga H+7 Lebaran atau selama libur Lebaran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kembali di Newsroom, pemirsa, TNI Angkatan Laut kembali menggelar mudik gratis tahun 2025 dengan kapal perang KRI Banjarmasin 952 di Dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain jalur laut, TNI Angkatan Laut juga menyiapkan 100 armada bus untuk para pemudik pulang ke kampung halamannya. Acara pelepasan mudik gratis 2025 TNI Angkatan Laut digelar di Dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis pagi. Kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Banjarmasin 592 mengangkut sebanyak 1.642 pemudik tujuan Semarang dan Surabaya, beserta 394 sepeda motor yang dapat dibawa ke kampung halaman para pemudik. Nantinya KRI Banjarmasin 592 akan mengangkut kembali para pemudik di masa arus balik mudik 2025. Ya, naik kapal perang ini lebih enak, luas, jadi harus disiplin. Ikutin programnya Angkatan Laut. Tadi dapat voucher itu apa Pak? Voucher apa Pak? Kita dapat voucher untuk makan, ngambil makanan untuk sahur nanti. Oke. Oh, dapat makan buat buka sama sahur juga ya? Alhamdulillah mereka bisa mudik secara gratis, dan untuk yang dengan KRI mereka bisa membawa motor ke kampung halaman. Ada jumlah motornya adalah sekitar 394 ya. Mungkin dengan kru juga membawa motor hampir 400 motor jadinya. Dan ini semua gratis. Selain dengan kapal perang, dalam program mudik gratis ini TNI Angkatan Laut juga menyiapkan 100 armada bus di seluruh markas Komando Angkatan Laut yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Penyerahan zakat berlangsung di Istana Negara Jakarta Kamis siang. Tampak juga ikut menyerahkan zakat yaitu Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Kepala Basnas Nur Ahmad, dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya zakat sebagai sarana untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Prabowo menyebut penerimaan zakat tahun ini yang mencapai 41 triliun rupiah
31 triliun rupiah diantaranya dapat menghapus kemiskinan ekstrim. Sidang isbat penetapan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah akan digelar pemerintah pada 29 Maret mendatang. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Idul Fitri berpotensi sama dengan Muhammadiyah, yakni pada Senin 31 Maret. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Ya, kita semuanya sudah standar ya. Semuanya sudah siap ya. Insya Allah nanti tanggal 29 sore itu kita akan melakukan sidang isbat dan seluruh baik NU maupun Kementerian Agama sudah menebarkan para peruyahnya di titik-titik tertentu di seluruh Indonesia. Jadi kita tinggal mengumpulkan nanti data-data dari mereka. Ada berapa titik Pak di Indonesia? Waduh, ratusan keseluruhannya. Ini demi untuk memvalidkan temuan-temuan kita. Kalau memang nggak ada satupun yang menemukan bulan pada saat itu, maka kita istiqmal, dijadikan 30 hari puasa kita. Tapi kalau ada yang menemukan satu saja titik di antara semua titik lalu disumpah oleh hakim agama, maka itu ya kurang puasa kita 1 hari dari 30 menjadi 29. Tapi kalau melihat kemungkinannya, semua titik itu masih berada pada posisi ghairu imkan ru'yah, masih minus 3 derajat ya. Dengan demikian, biasanya kalau seperti itu, kalaupun ada yang mengaku melihat bulan, itu tidak diakui karena mustahil kita bisa melihat bulan minus 3. Nah, artinya apa? Mudah-mudahan kita kompak lagi. Hari pertama puasa kita kompak. Kemudian 1 Syawal kita kompak lagi puasa. Itu yang kita harapkan.